Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rashid membuka rapat paripurna ke-6 masa sidang 3 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan agenda pemandangan umum praksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara Randy Solihin bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara. Rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara Alif Turyadi dan Siswa Cahyono, 36 dari 45 anggota DPRD Kutai Kartanegara, unsur Porkopimda Kutai Kartanegara, kepala organisasi perangkat daerah, organisasi wanita, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Berbagai tanggapan muncul dari anggota DPRD Kutai Kartanegara, diantaranya dari fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, P3 PKS, Partai Amanat Nasional, PKB, Nasdem, Hanura, dan Perindo. Semua pembangunan tempat-tempat ibadah dapat dilakukan dengan baik karena banyaknya rumah-rumah ibadah yang perlu dilengkapi dengan fasilitas ibadah dalam ruang-ruang tersebut. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar terus dilakukan pengelolaan APBD pada tahun mendatang dengan baik, terutama di bidang pendidikan, di mana masih banyak pembangunan fisik untuk ruang-ruang belajar, masih banyak yang perlu dibebani, khususnya di daerah-daerah yang terjauh dan yang terpencil. Tingginya angka silpa harus menjadi perhatian, mengingat tingginya angka silpa ini tidak berbanding dengan kondisi infrastruktur kita yang masih sangat memprihatinkan. Dana silpa tersebut bisa digunakan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat, kemudian mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan, baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, agar dapat diprioritaskan pada daerah yang minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. Karena hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer atau sebutan lainnya, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan terhadap langkah apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah daerah sebagaimana hal dimaksud. Fraksi Partai Golkar mendorong agar dilakukan public policy evaluation yang mengharuskan adanya analisis dan evaluasi tentang relasi antara kebijakan yang dikerjakan dengan dampak yang ditimbulkan, mengingat terdapat angka-angka yang tidak sejalan dengan ketercapaian kinerja pemerintah. Fraksi Partai Golkar ingin mempertanyakan tentang kelanjutan program revolusi jagung serta tentang besaran gaji honorer pegawai administratif, petugas pemadam kebakaran, dan yang lainnya yang masih bertahan di angka 1 jutaan setiap bulan. Mohon penjelasan. Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rashid menuturkan, seluruh fraksi di DPRD Kutai Kartanegara telah menyampaikan pandangan umumnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur.